ditelepon sama dia, ditawarin kamu mau nggak jadi desainer khususnya untuk Miss Universe Singapura. Hai guys, Hai. balik lagi sekarang di segmen dari Ron yang paling laris, yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Ron Cafe. Kali ini kita ada kedatangan bintang tamu, kita sudah masuk ke rumahnya. Tadi kalian juga udah nonton video-video berikutnya. Bintang tamunya adalah desainer gaun yang ternama di Surabaya, yaitu Carla Jasmina. Hari ini kita akan mau kepoin siapa Carla Jasmina, kerjaannya, terus sampai ke keluarganya, sampai bagaimana sih cara Carla Jasmina ngatur keuangannya. Oke? Sudah deg-degan belum? Deg-degan banget. Yang pertama, kita pengen tahu, Ci Carla itu dulu awal-awal, boleh tahu nggak kuliahnya itu jurusan apa? Kerjaan pertama Ci Carla itu apa? Awal mula karir. Oke, sebetulnya aku itu belum jadi fashion designer. Dulu kerjaan untuk jadi fashion designer itu nggak pernah berpikir. Jadi aku kuliahnya itu interior design dulu. Serius? Serius. Dulu itu tata ruang karena papaku tuh arsitek. Jadi aku kayak nyambung lah. Terus aku juga dari dulu suka gambar kan. Jadi kayak ya udahlah apa yang kira-kira bisa menyalurkan hobi aku, yaitu interior design. Aku soalnya juga suka tata rumah sama desain gitu. Terus akhirnya setelah selesai, nggak tahu kenapa kok akhirnya takdirnya ke sini. Tapi aslinya kerjanya belum mikir sampai ke sini. Jadi habis aku lulus sekolah interior design itu, terus aku nikah, terus aku ngambil les waktu itu karena masih belum ada pendidikan formal untuk desain, fashion design. Tapi memang aku les ke fashion design. 1 tahun dari bikin pattern sampai akhirnya bikin baju. Terus tujuannya untuk bekerja sebetulnya untuk kebutuhan anak-anak. Kebutuhan anak-anak itu supplier. Jadi kita maunya bisnis ke retail, maunya waktu itu. Jadi aku dulu itu kalau diinget-inget aku tuh yang pertama kali bikin gantungan baby yang polos. Dan juga bisa dibolak-balik. Itu pertama kali. Soalnya kalau dulu tuh kan gambarannya kan lucu-lucu terus apa. Tapi aku tujuannya ke fashionable mom. Pengennya bikin itu, dan itu laris banget waktu itu. Padahal belum ada medsos. Aduh, udah lama banget, baru merit. Jadi mungkin udah 14 tahun lalu. Jadi itu awal sebentar, udah. Ci Carla ini berarti lahir tahun 83. Lahir 83 teman-teman. Yes, jadi Ci Carla ini lahir tahun 83, berarti lulus kuliah itu sekitar tahun 2000-an ya? Iya 2000-an kan ya. 2000-an itu awal betul, mula. 2002. Berarti waktu itu kayaknya belum ada Instagram sih. Belum ada kan ya? Belum ada Instagram, cuma Facebook kayaknya. Tapi itu udah laris loh teman-teman. Udah laris banget. Tapi waktu itu ternyata aku nggak terlalu suka untuk bisnis di bidang retail. Gitu. Terus akhirnya yang lucu, yang pertama kali order baju pesta itu sebetulnya itu dari teman-teman yang les sendiri. Jadi teman-temanku yang les, yang mereka nggak minat untuk mengerjakan fashion design buat kerjaannya mereka suka sama desain aku. Itu cerita awalnya. Terus mereka itu kontak, pengen minta dibikinkan baju buat eventnya mereka. Kayak misalnya kakaknya merit atau siapanya merit gitu. Terus ya udah dari situ awal mulanya. Terus penjahit aku dulu cuma 1. Jadi kita benar-benar berdua. Terus nggak punya showroom juga. Jadi kalau mau ditanya perjalanannya lucu. Soalnya dulu itu karena belum punya showroom, nggak punya tempat yang proper. Jadi aku kayak jemput bola. Jadi ke tempatnya klien-klien. Serius. Jadi kayak sales gitu. Kayak sales, jadi ngukur ke tempatnya dia, desain di tempatnya dia. Kalau apa namanya, fitting juga balik lagi, dan semua itu nyetir sendiri, nggak pakai supir. Sama belanja kainnya juga sendiri gitu. Gila. Jadi dulu tuh sebelum berjuang. Carla Jasmina sampai sekarang punya showroom, punya apa namanya tempat-tempat yang dia yang sekarang tempati ini. Tapi dulu ternyata Carla Jasmina ini sampai keliling ke rumahnya klien demi klien. Betul. Sendiri. Jahit sendiri juga? Enggak, jahitnya ada orang. Tapi ada orang satu aja pegawainya. Tapi jahit bisa? Jahit bisa, tapi kurang rapi dan sekarang mungkin sudah lupa. Jahit biasa lah. Tapi kalau yang benar-benar rapi banget udah lupa kayaknya, sudah otaknya sudah nggak bisa. Tapi
Tapi ya emang perjalanan itu dari nol, bener-bener dari nol banget. Gitu. Itu apakah kalian kan pasti udah tahu lah kerjanya C. Carla itu apa? Pasti Carla Jasmina Brides. Pasti banyak dari kalian juga udah jadi kliennya C. Carla kan. Nah, C. Carla waktu bikin Carla Jasmina Brides itu berarti di tahun berapa sih? Sebetulnya ya, kalau yang mendirikan Carla Jasmina Brides sendiri ini kayaknya baru 6 tahun, 6 tahun. Jadi dulu baru juga ya. Dulu sebetulnya aku udah lama. Sebetulnya udah lama di bidang fashion designer ini. Dulu aku punya partner. Jadi namanya bukan Carla Jasmina Brides tapi Sposarika. Dulu punya partner. Oh, tahu. Iya, jadi ada dulu namanya awalnya Sposarika. Terus kita pecah kongsi baik-baik karena dia make up sih waktu itu. Partner aku make up, terus beda visi. Akhirnya aku putusin untuk mulai lagi dengan visi aku untuk bikin brides. Memang passion aku memang untuk bikin baju pengantin sih. Ya, gitu. Itu awal mulanya Carla Jasmina Brides. Kalau boleh tahu Cek, kayak menurut aku tuh gaun pengantin orang-orang tuh pasti punya style. Ya, style sendiri-sendiri. Ada yang stylenya A, B, C. Nah, kalau stylenya dari Carla Jasmina itu stylenya kayak gimana Cek? Kalau yang pesan ke aku tuh pasti banyak yang ngerti kalau style aku tuh simple banget. Dan mereka yang meritnya itu biasanya di Bali. Itu biasanya atau pesta yang stylenya kayak bule itu biasanya ke aku. Soalnya aku memang nggak seberapa suka yang kayak ball gown type, itu nggak seberapa suka. Jadi emang aku benar-benar suka menghargai yang namanya itu bentuk yang sangat klasik dan simpel. Jadi kita mainnya itu benar-benar di detailing aja sama di fabriknya. Begitu. Boleh tahu nggak? Teman-teman pasti juga pada kepo. Kalau bikin baju di C. Carla ini, bikin baju tuh gaun pengantin itu harganya berapa sih, C? Sebetulnya bervariasi ya. Kalau misalnya mau bikin baru atau bikin second, di kita juga di second juga ada. Jadi kalau second itu nggak mahal. Kita mulai start kayak 7 juta aja udah ada. Tapi itu udah dipakai. Tapi kita nanti bantu remake lagi. Tapi kalau yang benar-benar pure dari nol sih kita startnya 29 lah. 29. Ya, 29, tapi masih affordable lah karena masih banyak bonus-bonusnya. Kayak misalnya dapat baju lagi buat keluarga gitu. Okay. Jadi nanti aku kalau kamu nanti merit jangan lupa nanti ke aku. Nanti aku kasih diskon. Harus diskon. Kalau bisa diskonnya sampai 0 rupiah jadi gratis. Atau mungkin bonus pengantin perempuannya. Amin. Itu yang ditunggu-tunggu teman-teman. Ini mulai kayaknya menyimpang pembicaraannya. Iya. Kita kembali lagi. Carla Jasmina Brides itu berdiri berarti brandnya sendiri itu udah 6 tahun. Iya. Nah, 6 tahun. Dari 6 tahun itu C. Carla udah mulai ada showroom kah? Yang waktu pertama kali Bu. Yang Carla Jasmina Brides langsung showroom ini. Iya. Jadi langsung ada showroom di tempat ini nih ya. Iya, sudah langsung di tempat ini karena yang pertama kali kan memang yang pertama kali itu kan sudah ngumpulin duit. Jadi kayak maksudnya sudah bisa lah untuk ada tempat sendiri gitu. Oke, akhirnya ada tempat ini. Iya. Terus habis setelah punya ini kan 5-6 tahun lalu itu memang waktu itu kayaknya aku zaman baru-baru kerja, awal-awal kerja, dan itu kayaknya Carla Jasmina namanya udah kayak tiba-tiba melejit banget sih. Kayak tiba-tiba ini. Apakah ada ini nggak tips buat teman-teman yang mungkin baru aja memulai bisnisnya mereka di bidang apapun ataupun spesial di bridal, itu tipsnya gimana sih supaya bisa melejit sama seperti Carla Jasmina? Jujur banget waktu itu itu benar-benar berkat dari yang di atas sih. Aku benar-benar karena aku ini mulai dari nol lagi kan. Karena sudah ada brand yang sudah settle. Terus aku dengan nama baru yang benar-benar nggak ada sama sekali, nggak ada namanya lah. Aku mulai dan itu pakai nama aku, which is kayak who are you gitu kan. Terus ya udah bondo nekat aja kalau orang Jawa bilang. Nggak tahu kenapa waktu itu suddenly itu ada tawaran offer ke teman aku dari Belanda waktu itu. Jadi dia itu sering sponsorin. Jadi dia itu brand aksesoris namanya Baruko. Dia itu sering sponsorin miss di luar negeri. Dia base-nya di Amsterdam dan kita itu teman baik. Terus aku tuh ditelepon sama dia, ditawarin kamu mau nggak jadi desainer khususnya untuk Miss Universe Singapura itu.
Miss Universe Singapura. Dan tapi itu memang harus dikompetisiin lagi ya. Maksudnya dia minta semua desainnya dulu, dia minta pokoknya dia minta anunya lah, laporannya dulu supaya mengatakan kamu capable untuk do this gitu loh. Dan itu waktunya mepet banget, Van. Gila banget itu waktu itu. Tapi aku mikir ini nggak masuk akal. Aku barusan kerja kayak baru berapa bulan, terus tiba-tiba ada tawaran kayak gini. Jadi aku waktu itu pegawai aja masih punya 2 karena kan kita barusan mulai kan. Barusan mulai. Maksudnya 2 yang di showroom ya. Kalau yang di workshop memang sudah ada. Dilakuin aja waktu itu. Gimana caranya designing sampai aku ke Jakarta cari bahan, cari apa itu karena ya opportunity. Terus ternyata pihak Singapura itu mau suka. Padahal aku kan orang Indonesia waktu itu. Dan dia pasti banyak banget lah desainer yang bagus-bagus gitu loh. Terus memang nggak tahu itu berkat Tuhan atau gimana, terus aku lolos. Aku lolos terus mulai designing dan semuanya itu online sampai akhirnya aku dibawa ke sana dan mereka pun nggak mau kasih official resmi loh ya. Sampai benar-benar kayak H- berapa sampai bajunya jadi serius karena mereka nggak mau terikat. Jadi benar-benar kalau kamu bikin masalah atau apa cut langsung gitu. Dan memang ya itu worksnya kayak gitu. Dan itu yang pertama. Dan kedua itu aku juga diajak waktu itu sama salah satu developer perumahan untuk mengisi acara mereka. Dan ternyata waktu itu highlightnya itu malah di fashion show itu. Itu pertama kali sebelum yang Miss Universe Singapura itu. Terus kok ya lucu banget ya. Waktu itu mereka itu billboardnya di mana-mana. Jadi aku tuh nobody yang masih mulai ulang lagi kerjaan aku dengan nama aku. Tiba-tiba itu ada di mana-mana namanya. Gede, iya dari papan gede-gede di depannya Supermall, di depannya Graha, di depannya mana. Memang ya memang itu amazing, nggak bayar 1 peser pun. Dan itu nggak tahu ya kalau nggak dibantu sama yang di atas ya aku nggak tahu ya. Soalnya kan benar-benar nggak ada nama loh karena mulai dari nol lagi. Gitu. Itu ceritanya, Man. Nggak pernah dibuka sama siapa-siapa. Khusus buat Ron Cafe. Gila. Keren ya. Ternyata dari awal mula Carla Jasmina Brides itu C Carla ini tiba-tiba diundang. Jadi kalian yang pertama yang kalau aku lihat dari C Carla adalah percaya sama Tuhan. Karena Tuhan yang memberi berkat kepada setiap apa yang kita lakukan hari ini kayak gitu. Terus terakhir ini C Carla ini kan kalau ini nggak perlu tahu lah ya. Kayaknya di Instagram C Carla ini lagi naik daun banget. Sampai kayaknya sih orang Surabaya mungkin yang pertama yang dapat blue tick itu juga C Carla Jasmina menurut aku kayaknya di Instagram. Nah, boleh tahu nggak sekarang itu apakah C Carla lebih fokus ke karirnya di sebagai influencer atau di Carla Jasmina? Jujur kalau aku tetap nomor 1 itu adalah pekerjaan aku sekarang. Nah, influencer itu pun juga mulai nama aku sebagai kayak Carla Jasmina yang influencer sekarang ini dikenal itu sebenarnya awalnya aku memang suka foto hasil karya aku. Dan juga foto style aku. Itu awalnya. Jadi semua itu kiblatnya balik lagi ke sense of fashion. Otomatis nomor 1 pasti harus kerjaan aku sih, Van. Kalau aku memang suka banget sama kerjaan aku dan itu passion aku dan aku maksudnya tekad memang ngembangin itu. Nah, ini kebetulan aja influencer ini kok ya jalan juga. Jadi memang ya dua-duanya bersinergi lah, saling membantu. Dari tahun berapa mulai di sosial media tuh tiba-tiba C Carla ini jadi influencer? 2-3 tahun mungkin ya. 2-3 tahun. Iya 2 tahun, 3 tahunan lah. Iya sih. Gara-gara apa itu awal mulanya? Fashion. Udah wes pasti fashion, udah pasti. Aku cuma suka ya upload iseng sih, upload iseng baju aku, celana aku, style aku, ya udah itu aja. Terus semakin banyak orang itu interest, terus followernya tambah lama tambah banyak dan mulai banyak tawaran, endorse apa segala macem. Pertamanya ya gratis, nggak pakai fee sama sekali ya. Maksud aku udahlah bantu-bantu sampai akhirnya ini kok ngerepotin ya, kayak buang waktu kerja aku untuk foto itu buat aku kan berharga sekali gitu loh. Jadi kayak akhirnya ya udahlah diputusin jadi yang something yang bener aja gitu. Gitu. Nah itu kalau aku kepo sih untuk yang dapetin verified Instagram blue tick itu kan nggak mudah di zaman 2-3 tahun yang lalu. Kayaknya dapet itu 1 tahun lalu lah ya dapatnya ya. 1 tahun lalu dapatnya itu nggak gampang kayak gitu. Boleh tahu nggak gara-gara apa bisa dapet itu? Ini banyak banget ya teman-teman yang juga heran ya. Jadi ceritanya itu aku punya teman juga yang blue tick.
Tapi terus aku waktu itu gimana ya, kita nggak ngomong sih masalah itu, tapi dia waktu itu beritahu aku, kamu coba deh apply itu. Jadi kalau kalian mau kepingin dapat blue tick itu, kalian itu tinggal request. Kalau ini menurut teman aku ya, kalau misalnya kalau kalian itu kalau di search di Google itu namanya itu banyak, track record prestasinya kayaknya banyak, atau kalian itu ada karyanya atau apa itu bisa dapat blue tick. Jadi intinya kalau kalian itu banyak jejak digitalnya banyak, itu pasti bisa. Dan blue tick itu sebetulnya membuktikan kalau itu akun asli. Akun asli begitu aja. Dan teman aku orang luar sih, itu dia itu followernya itu nggak sampai 10K. Dia blue tick. Oh ya? Dia musician, DJ. Jadi menurut aku sih nggak harus follower banyak, nggak harus apa, tapi mungkin ya rekam jejak digitalnya itu banyak kayaknya gitu. Kalau di Google mungkin banyak gitu, sejarahnya apa, historinya apa gitu. Itu pasti bisa sih kalau menurut aku. Jadi it's not a big thing lah, kayak gimana gitu. Jadi waktu itu memang iseng untuk kirim aja. Verification apalah itulah ya di Instagram itu. Iseng. Terus akhirnya dapat, dan kayak waktu itu lumayan heboh sih waktu gara-gara itu. Iya, teman-teman sih yang heboh, aku sih ya biasa sih. Sampai kayak maksudnya ya coba aja, kalau dapat ya oke, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Kita coba-coba aja. Dan itu kayak dia kayak 5 hari 6 hari udah dikasih email udah verified gitu. Wah. Iya. Terus tiba-tiba ada blue tick-nya. Oh iya. Tapi ya enggak itu, tapi itu ada teman-teman itu loh yang kayak wow keren. Tapi ya itu seneng juga sih, soalnya kayak diakui atau apa gitu. Boleh tahu nggak Ci, kehidupan Ci Carla sebelum jadi influencer dan sesudah influencer itu apa perbedaannya? Jujur ya, nggak ada. Cuma waktu aja yang banyak tersita. Kayak misalnya, kalau dulu kan kerja pulang selesai. Tapi kalau ini kadang-kadang kalau misalnya waktu kita yang sebelum pandemi kan banyak event. Betul. Jadi kayak misalnya kadang habis kerja masih harus ke event. Gitu-gitu. Jadi waktu aja yang tersita, itu yang perbedaannya yang tersita ya itu aja. Tapi secara sifat ya nggak ada yang berubah, sama aja. Kalau orang-orang luar kadang jalan-jalan ke mall, wih itu Carla Jasmina gitu nggak sekarang? Ya nggak tahu sih. Ada nggak yang tiba-tiba ya ada yang denger foto? Sih, ada beberapa lah, ada. Tapi bukan banyak loh ya. Nggak banyak loh, bukan artis ini. Tapi ya ada. Terutama di airport paling sering. So serius? Iya serius. Saya minta foto dong gitu. Iya, Ci Carla ya minta foto gitu aja sih. Ntar aku minta foto ya. Iya, boleh. Gak bayar toh? Bayar lah. Sekarang BU. Oh, BU. Dasar, padahal uangnya banyak teman-teman. Terus itu teman-teman tentang perjalanan karir dari Carla Jasmina. Nah, sekarang kita pengen tahu, Carla Jasmina ini kan juga terkenal karena dia berkulit tan, berkulit gelap kayak gitu ya. Boleh tahu nggak, Ci? Apakah Ci Carla itu dari lahir itu sudah kulitnya tan, atau apakah kulitnya itu putih? Jadi waktu dulu kecil ya kulitnya nggak hitam sih, jadi kulitnya ya sedang-sedang aja, medium lah, medium tapi ke arah mungkin lumayan putih ya. Tapi karena aku sering olahraga waktu SMP, jadi sempet hitam. Tapi mostly nggak pernah tan kayak gini, nggak pernah. Jadi lebih arahnya ke medium lah, medium light gitu. Terus aku tuh suka banget sama cewek olahraga. Kayak misalnya contohnya ya, kalau aku kasih contoh Kelly Tandiono atau apa, mereka yang benar-benar strong women, yang kerja, yang suka outdoor activity, itu aku benar-benar inspire. Aku suka, dan kebetulan aku nih suka banget yang namanya laut. Jadi kenapa sih perempuan kalau di Asia itu benar-benar, terutama di Indonesia itu benar-benar seneng banget sama kulit putih. Kalau aku suka banget kulit yang tan, karena apa? Aku tuh kerasa lebih sehat, lebih sering kena matahari, terus sering orangnya itu aktif, suka sport. Itu filosofi aku. Jadi aku tuh benar-benar maksudnya suka banget sama kulit tan. Jadi kalau walaupun kayak sekarang gini susah ya, kalau misalnya contoh lah ke luar negeri, kalau winter aku juga cari supaya aku tan gimana, ya pergi ke mesin sampai kayak gitu. Serius. Jadi emang mau dapat kulit tan ya nggak mudah. Tapi kalau biasanya yang biasa-biasa sih aku jemuran. Itu harus di-maintain, susah banget. Jadi kalau teman-teman yang kepingin kulit tan, kalian lihat aja di highlight Instagram aku, itu ada sampean. Karena banyak banget yang tanya gimana sih caranya jadi tan.
Jadi caranya itu, aduh banyak banget lah Van, sampai fake tan ada, jadi Apa tuh fake tan? palsu. Fake tan itu jadi bukan yang jemuran, jadi nggak kena sinar matahari yang langsung. Oh. Jadi pakai lotion yang 2 minggu sudah langsung hilang, itu ada. Jadi harus di-maintain terus emang. Antara itu atau masuk mesin atau memang jemuran langsung. Jadi ya banyak banget caranya dan memang harus di-maintain. Oh, Gitu. boleh tau nggak kalau jemuran langsung tuh apakah harus pakai apa sih, tanning oil atau apa gitu, atau ya udah nggak usah pakai apa-apa? Oh iya, apa-apa? itu wajib banget. Jangan lupa pakai sunblock. Sunblock bukan bikin kalian bisa putih ya, maksudnya jaga supaya nggak hitam, nggak mungkin. Sunblock itu cuma menghindari supaya nggak burn. Nggak burn. Dan SPF kayak tulisannya 50, itu artinya 50 menit harus diulang. Dipakein lagi. Dipakein lagi. Kalau SPF 50 berarti kalian pakainya 50. Kalau 30 ya 30 menit pakai lagi. Jadi lebih boros gitu aja. Terus dikasih lagi sama tanning oil. Tujuannya apa? Ntar tanningnya itu lebih rata, lebih bagus, warnanya itu lebih sehat, lebih glow gitu aja. Jadi memang ngerepotin. Mau hitam itu lebih repot loh daripada putih. Malah menurut putih aku. di rumah aja selesai. Putih di rumah nggak usah keluar, udah bisa. Tapi kalau hitam maintainnya yang bagus itu susah. Jadi kalau aku olahraga, kalau sepedaan, lari, ya aku kasih oil juga. Wah, sekarang kalian udah tahu kan gimana cara supaya jadi tan. Kayak Carla Jasmina, kalian harus jemur, jangan lupa pakai tanning oil supaya kulitnya tetap sehat. Dan ngomong-ngomong tadi Cikarla olahraga, sekarang kayaknya kalau lihat dari Instagram Cikarla lagi hobi olahraga bersepeda. Betul? Betul. Itu kayaknya hobi semua orang sih sekarang, lagi suka sepedaan. Awalnya juga memang cuma sepeda lipat aja, mau santai-santai awalnya. Tapi terus ternyata sekarang masuk ke road bike yang lebih speed. Sama jarak gitu. Seneng banget sih kalau naik sepeda, seneng banget sampai jatuh berkali-kali. Serius? Oh iya, kemarin lihat di Instagramnya itu sampai biru semua. Jadi kalau teman-teman yang hari ini mungkin aku pakai celana, biasanya pakai celana pendek, ini sudah lutut bagian sini sama lutut bagian sini itu semuanya sudah biru semua. Luar biasa ini. Wanita ini tuh tahan banting. Unik ya. Unik, tahan. Gak boleh manja. Gue gak boleh manja. Betul. Kalian kalau tahu Cikarla kalau di Instagram kelihatannya sombong nih kayak gitu ya. Aslinya tuh tidak sama sekali karena koplak. Agak gila. Iya. Ngomong-ngomong balik lagi ke olahraga, Ci. Nah, Cikarla ini itu kan benar-benar yang olahraga banget. Ya. Nah, apakah Cikarla sekarang yang dikatakan yang kayak buat cewek-cewek ya, kayak Jessica ini selalu bilang kayak, iya gila Cikarla dicuat, gila bodinya itu bagus kayak gitu. Nah, apakah Cikarla itu lahir dengan body seperti itu yang sudah kurus, ataukah itu diusahakan dengan diet atau olahraga, atau mana yang lebih penting? Enggak sih, sebetulnya maintainnya itu pikirannya itu bukan ke badan nomor satu. Nomor satu itu karena aku memang suka olahraga. Itu dari SD loh. Aku suka olahraga itu dari SD. Dulu SD aku sprint. Wow. Kalau SMP aku volley. Udah pokoknya dari dulu. Selalu pasti nggak pernah nggak olahraga, selalu. Jadi memang olahraga itu udah kayak, aku nggak mikir ke bentuknya ya. Tapi karena aku sekarang udah punya anak, tentunya harus mulai mikir. Tapi kalau dulu sih go with the flow aja. Pokoknya aku yang penting harus olahraga, harus keringetan. Gitu. Terus karena sekarang punya anak, tentunya juga harus mulai jaga yang namanya berat lah, jangan terlalu over. Tapi bukan sampai yang diet gimana sih, normal-normal aja. Jaga makan nggak tapinya? Kalau aku ada diet namanya pescatarian, tapi nggak jaga makan ya. Jadi secara kalori aku kepinginnya itu malah tinggi. Kalorinya aku harus, maksudnya tinggi. Kalau kita ngomongin pasti panjang lagi. Tapi kaloriku itu yang aku makan setiap harinya nggak kecil, banyak. Makannya banyak. Tapi aku memang do pescatarian diet. Pescatarian itu apa? Itu cuma makan ikan, seafood sama sayur aja. Itu yang aku dietnya. Nasi juga nggak apa-apa. Jadi lebih ke ikan, nggak makan daging pokoknya, nggak makan daging. Nah, kenapa? Karena aku tuh kalau ditanyain pernah ngalamin yang namanya autoimmune. Waktu abis punya anak kedua. Jadi kulit aku tuh pernah sampai luka semua. Betul. Jadi nggak pernah bisa sembuh. Kita udah bareng 20 tahun dan aku udah 15 tahun aku married. Dari SMA. Jadi berubah bentuk macam-macam, dari putih, gemuk, jerawatan, terus dia yang paling aku ngerti gitu. Keren ya. Ternyata memang dibalik itu loh ya, khusus buat Ron Cafe nih. Ini nggak pernah ini cerita-cerita kayak gini. Pertama kali ini. Iya, ini mendetail ini soal rumah tangga.